menjawab pertanyaan sini aja nih ya. Menjawab pertanyaan siapa ya ini? Nggak tahu aku siapa ini. Lupa. Udah kirimlah briefingannya. Ya. Nah, siapa namamu? Oke, thank you, Bedar. Hah? Dah. Perkenalkan nama Gitu. saya Makasih, Pal. Budiono Siregar. Jangan Itu pertanyaan siapa ya? Lupa anjir. Pertanyaan si Depi ya, itu si Depiana. Nanti kau yang jawab. Oke. Jangan lupa. Guys, kita ada orang yang sama Jalan tuh jawab aja. Guys, kata Laila ada yang bisa ngerekap nggak? Halo. Emot dong. Risiko. Ada yang bisa ngerekap nggak? Ini belum direkod karena Cantiknya, Cel. nggak jadi langsung keluar guys. Wah, ini maksudnya dikit. Putri sih Putri. Nah, gitu kayak dari tadi. Nggak masuk, Nay. Enggak, Mak. Suara aku masuk enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepat jawab. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Belum, Cel, belum. Sabar. Sabar Nay, ya, kabarin sabar. kalau di-record ya, Nay. Nanti bocor. Ini udah kurecord, udah 2 menit kurecord. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Jangan kayak Ya udah, gitu agak. ulang. Oke. Aku kasih start. Oke. 1, 2. Salah. Sabar ya. Lah, karena ini belum masuk semua kok. 1, 2, 3. Udah. Nasab itu kalau ini kan dua ini ya, dua colokan ya. Jadi dia harus buka terus nggak? Kalau itu kan kalau laptop ini kan dua ya ininya. Misalnya itu kabelnya dua. Suara gua tuh. Yuk, kami. Oke, teman-teman, mungkin kita mulai aja sekarang ya. Dari MC boleh di ini dong, dibuka. Oke teman-teman, kita mulai ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam untuk kita semua. Malam. Waalaikumsalam. Malam.
Yang kami hormati Ibu Junanik Mufida, STP MSI, selaku dosen mata kuliah Statika Dinamika. Walaupun ibunya berhalangan hadir pada kelas online malam hari ini. Sebelum kami memulai presentasi kami, izinkan kami terlebih dahulu memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama aku Chelsea Silayan dengan NIM 124310023. Perkenalkan, saya Michael Safir Tarihoran dengan NIM 124310021. Perkenalkan, nama aku Nabila Syahia dengan NIM 1243115. Perkenalkan, nama aku Lisa Tresya Novianti Slalahi dengan NIM 124310019. Oke, yang pertama di sini ada pengertian gesekan. Gesekan adalah suatu peristiwa yang terjadi akibat adanya kontak antara dua buah permukaan benda satu sama lain. Gaya gesek ini selalu berlawanan arah dengan gerak benda atau arah kecenderungan benda akan bergerak, dan besarnya bergantung pada sifat permukaan benda serta gaya tekan antar permukaan tersebut. Rumus gaya gesek secara umum adalah F sama dengan mu kali N, yang dimana F itu sendiri gaya gesek disimbolkan dengan Newton, mu itu koefisien gaya gesek, dan N itu gaya normal atau disimbolkan dengan Newton. Lanjut. Gesekan dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama ada gesekan statis, yang dimana gaya yang menahan benda agar tidak bergerak ketika ada gaya yang diberikan padanya. Contohnya itu sepatu menapak di lantai. Yang kedua ada gesekan kinetis, terjadi ketika dua permukaan bergerak saling bergesekan satu sama lain. Contohnya kotak yang diseret di lantai. Yang ketiga ada gesekan guling, terjadi ketika suatu benda menggelinding di atas suatu permukaan. Contohnya itu bola menggelinding di lantai. Dan yang terakhir, gesekan fluida, gaya yang melawan gerakan benda melalui medium fluida, baik cairan maupun gas. Contohnya itu manusia berenang menghadapi hambatan air. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan gesekan kering. Jadi gesekan kering itu adalah gaya yang muncul saat dua permukaan padat saling bersentuhan. Gaya ini selalu bekerja berlawanan arah dengan arah gerak benda atau arah yang mencoba menggerakkan benda itu. Misal, waktu kita dorong kotak di lantai, kotaknya kan nggak langsung jalan karena ada gaya gesek statis yang menahan. Kalau kita dorong tenaga kita masih kecil, kotaknya bakal tetap diam. Ini disebut gaya gesekan statis. Tapi kalau kita dorong lebih kuat sampai gaya dorongnya melebihi gaya gesek maksimum, baru kotaknya bergerak. Di sini gesekannya berubah menjadi gesekan kinetis. Nah, contoh gesekan kering dalam kehidupan sehari-hari itu ada banyak banget. Yang pertama, rem sepeda dan mobil. Saat rem ditekan, kampas rem bergesekan dengan pelek atau cakram, menghasilkan gaya gesek yang memperlambat atau menghentikan kendaraan. Yang kedua, ada ban dengan jalan. Gesekan antara ban dengan aspal yang bikin kendaraan bisa bergerak tanpa selip, terutama pas akselerasi atau pengereman. Yang terakhir, mendorong kotak atau meja. Saat kita dorong kotak di lantai, gesekannya antara alas kotak dan permukaan lantai menahan gerakan. Jadi kita perlu gaya yang cukup besar untuk bisa memindahkannya. Jadi intinya gesekan kering ini bisa membantu menghambat tergantung situasinya. Slide selanjutnya. Berikut kita masuk ke bagian pengaplikasian gesekan atau mesin bantalan. Yang pertama, bantalan digunakan untuk mendukung gerakan pada mesin produksi, turbin, atau peralatan berat lainnya. Misalnya turbin pembangkit listrik. Poros turbin berputar sangat cepat dan bantalan berfungsi untuk mengurangi gesekan antara poros dengan dudukannya. Kalau tidak pakai bantalan, komponen bakal cepat aus karena gesekan berlebih. Yang kedua, pada traktor pertanian. Bantalan roda berfungsi untuk menopang beban besar dari badan traktor saat bergerak di lahan. Bantalan ini memastikan roda bisa berputar dengan lancar walau traktor membawa beban berat
dan bekerja di permukaan tanah yang tidak rata. Oke, selanjutnya ada pengaplikasian gesekan pada sabuk fleksibel. Sabuk fleksibel bekerja berdasarkan gaya gesek antara sabuk dan permukaan puli. Gesekan ini berfungsi mentransmisikan daya dan gerak rotasi dari satu poros ke poros lainnya tanpa terjadi selip. Semakin besar gaya gesek antara sabuk dan puli, maka semakin efisien daya yang ditransmisikan. Adapun jenis-jenis sabuk fleksibel yaitu ada sabuk datar, sabuk V, dan sabuk bergerigi. Dan contoh pengaplikasian gesekan pada sabuk fleksibel yang pertama itu ada peralatan rumah tangga, contohnya seperti mesin cuci, kulkas, dan kipas angin yang memanfaatkan penggerak sabuk untuk memindahkan komponen internal. Yang kedua ada di industri, contohnya sabuk konveyor mengangkut material secara terus-menerus dan penggerak sabuk lainnya digunakan dalam manufaktur. Dan yang ketiga ada otomotif, contohnya seperti sabuk waktu atau timing belt digunakan dalam mobil untuk sinkronisasi dan transmisi daya mesin dan memastikan operasi yang tepat. Next. Selanjutnya kita masuk Di sini ada contoh soal. Sebentar. Di sini ada contoh soal gaya 85 lb P diterapkan pada peti seberat 200 lb yang diam sebelum gaya diterapkan. Tentukan besar dan arah gaya gesek F yang diberikan oleh permukaan horizontal pada peti. Ini gambarnya. Dari soal tersebut diketahui bahwa berat peti atau massa peti adalah 200 lb. Atau turun, maka gaya ke atas sama dengan gaya ke bawah. Jadi, N atau gaya normal sama dengan massa atau beratnya tadi. Beratnya tadi kan 200 lb, jadi N sama dengan W sama dengan 200 lb. Lalu kita hitung gaya gesek statis maksimumnya. Gaya gesek statis maksimum itu disimbolkan ini. Rumusnya itu mu S dikali sama N. N tadi itu gaya normal, terus kita masukin angkanya, mu S-nya tadi kan diketahui 0,50 dikali sama gaya normalnya. Gaya normalnya tadi kan sama aja kayak masanya, jadi 200. Jadi 0,50 dikali sama 200 hasilnya 100 lb. Lalu kita bandingin sama gaya dorong dengan gaya gesek maksimumnya. Gaya dorongnya itu tadi 85 lb, gaya maksimumnya 100 lb. Jadi 85 lebih kecil daripada 100 lb. Artinya gaya dorong tidak cukup besar untuk mengalahkan gesekan. Jadi petinya ini tidak bergerak atau masih diam. Kalau petinya masih diam, gaya gesek akan menyesuaikan besar gaya yang diberikan. Jadi, gaya gesek yang bekerja adalah 85 lb. Karena gaya dorong P-nya ini itu ke kanan, terus pasti gaya gesek F-nya itu tadi dia ke kiri. Karena dia pasti berlawanan arah, kan namanya juga gaya gesek. Terus jenisnya itu gesek statis, karena dia tadi diam, nggak bergerak. Cukup.
Baiklah, sekian dari presentasi kami. Kami ingin membuka sesi tanya jawab. Ya, untuk Amira. Sebelumnya, izin perkenalkan diri, nama aku Amira Anggraini dengan NIM 124310014. Izin tanya, dalam kondisi apa gaya gesek itu menguntungkan bagi manusia? Terima kasih. Banyak kali yang ini angkat tangan. Gimana ya ini? Sebelumnya Saya. sabar. Aku. Sebelumnya kami ingin menjawab dulu ya pertanyaan dari Amira. Gaya gesekan bisa menguntungkan manusia dalam banyak kondisi yang terutama yang pertama itu saat berjalan atau berlari, gesekan antara alas kaki dan tanah membantu agar kaki tidak tergelincir. Yang kedua itu ada ketika kendaraan berjalan dan berhenti, gesekan antara ban dan jalan membuat mobil bisa bergerak dan berhenti saat diam. Yang ketiga, saat menulis atau menggambar, gesekan antara pensil atau pulpen dengan kertas memungkinkan tinta atau grafit menempel sehingga kita bisa menulis. Untuk Amira, apakah terjawab? Terjawab. Terima kasih, Ces. Sama-sama. Yang lain, siapa lagi nih? Guys, tapi ini pertanyaan kalian nggak kita semua ya yang menjawab. Kalau kalian mau bertanya tapi yang lain mau menjawab bisa juga ya. Terus untuk siapa lagi ya? Untuk aduh banyaknya. Intan. Sebelumnya, perkenalkan, aku Intan Sidaruk dari kelompok 11. Pertanyaannya, bagaimana pengaruh massa benda terhadap gaya gesekan? Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan Intan. Untuk jawaban dari pertanyaan Intan yaitu pengaruh massa benda terhadap gaya gesekan, semakin besar massa suatu benda maka gaya gesekan yang dihasilkan juga semakin besar. Hal ini terjadi karena massa berbanding lurus dengan gaya normal atau gaya tekan ke permukaan. Apakah terjawab, Intan? Oke, terjawab. Makasih ya. Untuk Ivo, pertanyaannya. Oke, izin masuk ya teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, saya Aisyah Penafia dengan NIM 124310002. Izin bertanya, apa sih perbedaan antara gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis? Terima kasih. Yang lain adakah yang bisa menjawab pertanyaan dari Ipo? Izin Ada nggak? menjawab, ya saya. Oke, lanjut. Jadi, perkenalkan nama saya Stefani Diananda dengan NIM 123310018. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ivo. Jadi perbedaan utama gaya gesek statis dan kinetis itu terletak pada kondisi gerak benda. Kalau gaya gesek statis itu gaya gesek yang bekerja pada benda yang diam, sedangkan gaya gesek kinetis bekerja pada benda yang sedang bergerak. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Apakah ada yang ingin menambahkan? Terima kasih. Oke, terima kasih Nanda. Untuk Imelda Purba, pertanyaannya apa?
Baik teman-teman, izin memperkenalkan diri. Nama saya Imelda Purba dengan NIM 124310030. Saya ingin bertanya, faktor apa saja yang mempengaruhi besar kecilnya gaya gesekan pada suatu benda? Terima kasih. Teman-teman, ada yang bisa menjawabnya? Saya mau menjawab pertanyaan dari Imelda. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nia Karuna Lubis dengan NIM 124310003. Besarnya gaya gesekan dipengaruhi oleh 3 faktor utama. Yang pertama adalah kekasaran permukaan, yaitu semakin kasar, maka besar gaya gesekan akan semakin besar. Yang kedua itu ada luas permukaan, semakin besar luas permukaan, maka gaya geseknya juga semakin besar. Dan yang ketiga itu adalah berat atau gaya normal benda. Semakin berat benda, maka gaya geseknya juga akan semakin besar. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Untuk banyak kali kayak mana nih? Pilih salah satu aja. Rira enggak? Coba pertanyaannya. Izin masuk ya semua. Izin bertanya, itu tadi kan di slide 3 kan dipaparkan tuh sama Chelsea modul tentang rumus gaya gesek. Nah, di situ kan kalian tuh ngejelasin kan kalau gaya gesek tuh bergantung pada koefisien gesek. Nah, dalam perancangan mesin nilai koefisien gesek itu kan selalu dianggap konstan kan. Nah, dalam kondisi nyata tuh kayak suhu atau keausan permukaan itu meningkat karena pelumasnya itu menguap. Nah, karena kan kalau menguap itu kan permukaannya menjadi licin kan. Nah, menurut kelompok kalian nih, gimana sih cara mengatasi perubahan itu supaya kinerjanya mesin itu stabil? Gitu. Itu aja sih. Oke, terima kasih Rangga. Ada yang bisa jawab? Mungkin aku bisa jawab ya. Jadi kalau di teori kita biasanya anggap koefisien gesek atau mu itu nilainya konstan biar gampang dihitung. Tapi di dunia nyata sebenarnya nggak selalu begitu. Nilai mu bisa berubah tergantung kondisi. Misalnya karena suhu tinggi, pelumas yang menguap, atau permukaan logam yang mulai aus setelah pemakaian lama. Nah, perubahan-perubahan ini bisa bikin gesekan jadi lebih besar atau malah lebih kecil dari yang kita perkirakan. Makanya di dunia permesinan insinyur nggak cuma ngandelin rumus doang. Bentar. Izin ya teman-teman, gede banget sih anjing. Maaf buat ini mah, recordnya mati cuy. Ya kayak mana waktu gimana? Demi Allah Rasulullah Subhanahu wa taala. Masa kamu yang Dari awal, Cok. Masa yang udah tadi, nggak usah ulang. Nih, udah aku simpen tiba-tiba. Ini gua bisa benernya record. Ayo. Ya gue di jalan. Ada kan kejadian? Sekali lagi Naik. Iya, sekali lagi presentasi, tapi ini backingan 2 berarti. Guys, maaf buat ini mah. Gimana kalau ngulang dulu? Udah jam 8 lagi. Nggak tahu, tiba-tiba udah kesimpan, guys. Kata Tuhan Yesus. Hah, apa? It's okay now. It's okay now. Maaf. Kalau untuk materi kayak bisa diulangin deh. Biar izin ya sudah. Biar gue yang nge-record. Kalau boleh. Boleh siapa aja. Ntar cuman jangan gue yang upload. Sejak mengulang
Ini yang nggak masuk buat ini aja absen. Banyak kan yang nggak masuk ini, nggak menghargai. Jangan Ini angkat jadinya tangan. ngulang, Nek. Ngulang Oh, dulu, ya udah guys. lanjut. Jangan angkat dulu tangannya. Masa diulang lagi? Udah Ini lah, kan capek konsepnya bukan hanya untuk kita loh pertanyaannya. Iya. Jadi ya nggak apa-apa kalau misalnya ada yang angkat tangan, pilih salah satu aja. Jadi kalau teman-teman ada yang bisa menjawab, langsung aja, guys. Diulang nggak ini? Ada recordnya, nanti mungkin bisa dikirim juga ke sana kali ya. Mau. Ayolah kita ulang lagi ya. Memang lah ya. Guys, katanya Timothy udah nge-record. Terima kasih Timothy. Gimana Kak? Sama-sama. Nanti pas gua ini gua edit aja, gua potong yang kita tadi lagi ngobrol. Jadi ini langsung sesi tanya lagi aja. Oke. Oke, makasih teman-teman. Oke, makasih Timothy. Ya, sama-sama. Aman kan, Timothy? Recordannya? Apa? Kan nggak ada yang kepotong gitu. Iya nih 26 menit nih dari awal. Oke, lanjut guys. Oke, lanjut. Pertanyaan dari Iren. Siapa yang bisa jawab? Baik, izin masuk teman-teman. Aku nama saya Iren Christine dari kelompok 2 dengan NIM 124310001. Jadi pertanyaan aku itu adalah, jadi kan kita sering dengar tentang gesekan. Nah, aku pengen tanya, ini boleh untuk kelompok yang berpresentasi, boleh juga untuk teman-teman. Kalau apa aja sih contoh gesekan yang ada di kehidupan kita sehari-hari, mau itu dari alat atau mungkin kejadian apa aja yang melibatkan gaya gesek gitu di kehidupan kita. Itu sih pertanyaan aku. Terima kasih. Ingin menjawab, Iren. Perkenalkan, nama saya Alna Zuhaliza dengan NIM 124310011. Contoh gaya gesek di sekitar itu banyak. Contohnya rim sepeda, pakai gesekan dinamis antar kampas dan pelek supaya bisa berhenti. Terus ada ban mobil, butuh gesekan statis biar nggak selip pas jalan. Terus ada penghapus di kertas. Penghapus di kertas juga butuh gesekan dinamis buat ngilangin tulisan. Apakah menjawab, Iren? Menjawab. Terima kasih, Najwa. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih. Sekarang pertanyaan dari Deviana Salsa. Deviana. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Deviana Salsa dengan NIM 124310005. Nah, tadi kan si Iren udah nyebutin contoh dari kehidupan sehari-hari. Di sini saya ingin bertanya untuk kenapa kita harus mempelajari gaya gesekan ini, kayak pentingnya apa sih di kehidupan sehari-hari, terutama di bidang kita keteknikan ini? Izin Salsa untuk menjawab pertanyaanmu. Iya, silakan. Perkenalkan, izin masuk ya teman-teman. Perkenalkan, saya Jelita Ainur Rahma dari kelompok 8 dengan NIM 124310007. Dalam bidang teknik itu, gesekan itu membantu sistem bekerja dengan aman. Misalnya tuh pada transmisi tenaga atau sabuk konveyor, tanpa gesekan, benda
kendali dan sulit dihentikan. Meskipun sering dianggap penghambat, gaya gesek juga dapat dimanfaatkan untuk stabilitas dan kontrol. Pengandalian besar gaya gesek menjadi kunci dalam perancangan sistem mekanik dan efisien. Apakah menjawab, Salsa? Terjawab, Delita. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Kaila. Perkenalkan, nama saya Kaila Rizkita dengan NIM 124310012 dari kelompok 7. Aku mau nanya, gimana sih hubungan antara gaya, massa, dan percepatan pada benda yang mengalami gesekan? Ada yang bisa jawab? Izin menjawab pertanyaan dari Kaila. Perkenalkan, nama saya Eci Erin Purba dari NIM 124310004. Pertanyaannya tadi, bagaimana hubungan antara gaya, massa, dan percepatan pada benda yang mengalami gesekan? Jawabannya itu adalah hubungan antara gaya, massa, dan percepatan dijelaskan melalui hukum 2 Newton, yaitu F sama dengan M kali A. Ketika gesekan hadir, gaya bersih yang bekerja pada benda berkurang karena sebagian gaya digunakan untuk melawan gaya gesek. Besar percepatan benda berkurang, sering meningkatnya gaya gesek. Jika gaya gesek sama besar dengan gaya dorong, benda tidak mengalami percepatan. Itu aja sih, terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari siapa nih? Lutfi. Oke, baik. Izin bertanya teman-teman semua ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lutfi Ramadan dengan NIM 124310008. Nah, aku mau nanya nih, kan gaya gesek ini kan penting ya dalam perancangan sistem rem kendaraan. Nah, aku mau nanya pendapat teman-teman yang presentasi ataupun teman-teman yang lain, mengapa gaya gesek itu sangat diperlukan pada sistem kendaraan. Terima kasih. Aku izin jawab ya teman-teman, boleh nggak? Boleh. Jadi jawabannya itu adalah gaya gesek antara kampas rem dan piringan. Karena rem bekerja berdasarkan gaya gesek antara kampas rem dan piringan. Gesekan yang cukup besar dibutuhkan agar kendaraan bisa berhenti dengan aman tanpa selip. Terima kasih. Selanjutnya ada Rangga. Izin boleh menambahkan nggak? Boleh kalau ada yang menambahkan. Jadi kalau untuk di kendaraan, pengaruh gaya gesek itu tuh tidak hanya serta-merta pada kampas rem atau kampas koplingnya saja. Jadi untuk beberapa kasus mungkin jika teman-teman yang aware terhadap motor atau kendaraan pribadinya, jika per bulannya misalnya teman-teman mempunyai motor atau berkala waktunya pasti mengecek keadaan ban. Nah, jika ban sudah botak, maka teman-teman akan menggantinya kan. Nah, jadi sebenarnya itu penerapannya gaya gesek itu terhadap kendaraan ya itu salah satunya untuk menjaga kendaraan tetap melaju dan tidak selip pada saat berkendara. Jadi tidak hanya pada rem, juga pada roda dan as-as yang lainnya. Nah, maka dari itu hanya sedikit tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Selanjutnya Raihan. dari Tri Rangga. Izin masuk ya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Tri Rangga dengan NIM 1243110 dari kelompok 5. Izin bertanya sih, tadi kan di slide 3 tuh dipaparkan kan sama Chelsea. Nah, modul tentang rumus gaya gesek. Di situ tuh kalian menjelaskan tuh kalau gaya gesek tuh bergantung pada koefisien gesek. Nah, dalam perencanaan mesin nilai koefisien gesek itu kan selalu dianggap konstan kan. Nah, dalam
kondisi nyata seperti suhu tinggi atau keausan permukaan, nilai bisa berubah. Misalnya tuh kayak meningkatkan karena pelumas menguap atau menurun karena permukaan menjadi licin tuh. Nah, menurut kalian nih, bagaimana sih cara mengatasi perubahan itu supaya kinerja mesin itu tetap stabil? Terima kasih. Tanya dong. Izin menjawab ya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Michael Xavier Terohoran dari kelompok 6. Di sini saya akan menjawab pertanyaannya Rangga. Jadi kalau di teori kita biasanya anggap koefisien gesek atau μ itu nilainya konstan, biar gampang dihitung. Tapi di dunia nyata sebenarnya nggak selalu begitu. Nilai μ bisa berubah tergantung kondisi. Misalnya karena suhu tinggi, pelumas yang menguap, atau permukaan logam yang mulai aus setelah pemakaian yang lama. Nah, perubahan-perubahan ini bisa bikin gesekan jadi lebih besar atau malah lebih kecil dari yang kita kira. Makanya di dunia permesinan, insinyur tidak cuma ngandelin rumus doang, tetapi juga mikirin faktor lapangan. Misalnya pada bantalan mesin. Tujuannya kan untuk ngurangin gesekan di poros biar putarannya halus. Jadi insinyur biasanya pakai pelumas khusus atau sistem pendinginan biar gesekan tetap stabil walau suhu tinggi. Kadang juga mereka pakai bahan bantalan dari logam atau campuran keramik yang koefisien geseknya tetap stabil meskipun kondisi berubah. Sedangkan pada sabuk fleksibel, gesekan justru kita manfaatin buat mindahin tenaga. Kalau koefisien geseknya turun, sabuknya bisa selip dan tenaga nggak tersalurkan dengan sempurna. Jadi insinyur bakar atur tegangan sabuknya atau belt stationnya itu dan pilih bahan sabuk yang tahan panas dan aus kayak karet sintetis dengan lapisan khusus. Intinya μ memang bisa berubah karena kondisi kerja, tapi insinyur punya banyak cara buat ngatasinnya. Dari pemilihan material, pelumas, sampai desain sistem pendinginan. Biar performa mesin tetap stabil dan efisien walau kondisi di lapangan nggak selalu ideal. Apakah terjawab Trirangga? Ya, terjawab. Makasih ya. Selanjutnya pertanyaan dari Jevanya Sembiring. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Jevanya Bersembiring dengan NIM 1243136. Izin bertanya ya, apakah gaya gesek harus disebabkan oleh benda padat atau bisa disebabkan oleh medium lain seperti air dan udara? Teman-teman ada yang bisa jawab? Izin ya saya menjawab. Gaya gesek tidak hanya terjadi pada benda padat, tetapi juga bisa muncul dari medium cair dan gas. Dalam air dan udara, gaya ini disebut gaya hambat fluida drag force. Contoh, pesawat terbang mengalami hambatan udara, kapal mengalami hambatan air saat bergerak. Jadi, gaya gesek dapat muncul dari permukaan padat maupun medium seperti air dan udara. Apakah terjawab Jevanya? Terjawab. Terima kasih ya, Wulan. Oke, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Naila Atmoko. Oke, pertanyaan dari Naila. Saya akan bertanya ya. Perkenalkan, nama saya Pradipta Indra Septia dengan NIM 124310039 dari kelompok 2. Di sini saya ingin bertanya, mengapa gaya gesekan itu disebut sebagai gaya yang menguntungkan sekaligus merugikan? Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menjawab pertanyaan Aku dari mau Pradipta? jawab dong. Aku mau jawab dong. Izin
Boleh nggak? Boleh. Izin menjawab Iya, teman aku yang jawab. Oke, jadi untuk pertanyaan dari kita itu, mengapa gesekan disebut sebagai gaya yang menguntungkan sekaligus merugikan? Jadi kenapa sih gesekan tuh menguntungkan? Karena tuh dia bisa ngebantu benda agar tidak tergelincir, memungkinkan pengereman dan transmisi daya. Lalu untuk apa sih kerugian dari gesekan? Yaitu menyebabkan keausan, terus ada panas jadi berlebih, serta adanya penurunan efisiensi mesin. Oke, jadi cukup jawaban. Apakah terjawab, Dipta? Terjawab, Naila. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya pertanyaan dari Ricardo Samuel. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Ricardo Samawaru dengan NIM 1243124 dari kelompok 10. Izin bertanya, perbedaan antara gaya gesek kinetis sama statis itu apa ya? Dan kalau boleh dikasih tahu dong rumusnya. Terima kasih. Teman-teman ada yang bisa jawab? Mungkin saya bisa menjawab pertanyaan Ricardo ya. Jadi gaya gesek statis itu muncul waktu benda masih diam. Tapi ada gaya yang berusaha buat ngegerakin benda itu. Gaya ini berfungsi buat nahan gerak awal benda supaya nggak langsung jalan. Nilainya bisa berubah-ubah, mulai dari 0 sampai batas maksimum. Yang disebut gaya gesek statis maksimum itu yang disebut gaya gesek statis maksimum. Jadi selama gaya dorong kita masih lebih kecil dari gaya gesek statis maksimum, benda gak bakal gerak. Nah, begitu gaya dorongnya udah lebih besar dari batas itu, benda mulai bergerak, dan saat itu gaya gesek yang bekerja berubah menjadi gaya gesek kinetis. Gaya gesek kinetis inilah nilainya lebih kecil dari gaya gesek statis maksimum. Makanya waktu benda udah mulai jalan, dorongnya terasa lebih ringan. Apakah terjawab, Ricardo? Bentar ya, udah terjawab sih. Tapi rumusnya ada tidak ya? Gaya gesek statis belum ya?
Jadi untuk gaya gesek statis itu rumusnya gaya gesek statis maksimum sama dengan koefisien gesek statis dikali gaya normal. Untuk gaya gesek kinetis, koefisien gesek kinetis sama dengan koefisien gesek kinetis dikali gaya normal. Apakah terjawab, Ricardo? Iya, terjawab, Pak. Terima kasih ya. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Seftia. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Septi Ramadhani dengan NIM 124310033. Saya ingin bertanya, tadi kan di slide PPT nomor 4 tadi kan udah gesekan, jenis dari gaya gesekan. Contohnya itu kayak gesekan guling. Contohnya kayak bola menggelinding di lapangan. Akibatnya gesekan guling itu membuatnya melambat dan berhenti. Pertanyaan saya, apakah gaya gesek guling selalu bekerja berlawanan dengan arah gerak seperti gesekan kinetis? Kalau iya, itu hanya bersentuhan sesaat dan tidak bergeser secara signifikan. Terima kasih. Terima kasih. Izin menjawab, Seftia. Izin masuk teman-teman. Perkenalkan, nama saya Adilma Simbolon dengan NIM 1243137. Jawabannya ya, karena gaya gesek guling selalu melawan arah. Gesekan ini terjadi bukan karena gesekan antar permukaan, melainkan karena deformasi material. Ketika benda menggelinding, maka permukaannya sedikit tertekan. Tekanan ini menyebabkan gaya normal bergeser sedikit ke depan, yang secara mekanis menghasilkan torsi kecil yang melawan putaran. Energi yang hilang dalam proses perubahan bentuk material, inilah yang menyebabkan perlambatan dan akhirnya menghentikan gerakan guling. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Audi. Audi. Izin masuk semuanya, perkenalkan saya Audi Francisca Bersembiring Pelawi dengan NIM 124310040. Pertanyaan saya, bagaimana gesekan diterapkan pada sistem sabuk fleksibel? Terima kasih teman-teman. Teman-teman ada yang bisa jawab pertanyaan dari Audi? Soalnya bisa diulangi nggak, Di? Mana tadi? Bagaimana gesekan diterapkan pada sistem sabuk fleksibel? Teman-teman ada yang bisa jawab?
Izin menjawab ya, Audi. Saya. Boleh diulang nggak tadi pertanyaannya? Weh. Saya ulang ya pertanyaannya teman-teman. Bagaimana gesekan diterapkan pada sistem sabuk fleksibel? Oke. Bagaimana gesekan diterapkan pada sistem sabuk fleksibel? Gesekan antara sabuk dan puli digunakan untuk menyalurkan gaya dan torsi. Jadi perbedaan tegangan di sisi kencang dan longgar sabuk menghasilkan gaya gesek yang mentransfer daya dari motor ke mesin. Apakah menjawab? Menjawab Lutfi, terima kasih ya. Selanjutnya ada Alicia, bisa disampaikan pertanyaannya? Izin masuk ya teman-teman. Aku Alicia Safia Arauda dengan NIM 124310029. Aku mau nanya bagaimana cara meningkatkan efisiensi mesin dengan mengatur gaya gesek yang terjadi. Teman-teman, ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Alisa? Pertanyaannya boleh diulang nggak, Alicia? Boleh. Tadi ya. Bagaimana cara meningkatkan efisiensi mesin dengan mengatur gaya gesek yang terjadi? Izin, apakah boleh menjawab pertanyaan dari Alisa? Boleh, kalau bisa dijawab sekarang. Izin menjawab untuk pertanyaan Alisa. Perkenalkan, saya Jelita Ainurrahma dengan NIM 124310007. Untuk penjawab pertanyaan Alisa yaitu bisa menggunakan pelumas, oli atau gemuk untuk menciptakan lapisan tipis antara permukaan yang bergerak, memilih material komponen yang tepat dengan sifat keausan yang kompatibel. Jadi bisa mengoptimalkan kekasaran dari permukaan untuk mengurangi kehambatan kontak. Apakah menjawab? Iya, menjawab. Makasih, Jelita. Selanjutnya pertanyaan dari Zahra Aulia. Izin masuk teman-teman, izin memperkenalkan diri, aku Zahra Reza Aulia dengan NIM 124310034. Pertanyaan dari aku, mengapa gaya gesek statis lebih besar daripada gaya gesek kinetis? Dan bagaimana hal ini mempengaruhi desain mesin? Terima kasih. Teman-teman, ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Zahra? Oke, saya sendiri akan menjawab. Gaya gesek statis lebih besar daripada gaya gesek kinetis karena gaya gesek statis harus mengatasi gaya adhesi dan kekasaran permukaan yang lebih besar saat benda diam. Gaya gesek kinetis lebih kecil karena benda sudah bergerak dan gaya adhesi serta kekerasan permukaan sudah teratas. Apakah terjawab, Azahra? Terima kasih.
Oke, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Repalia. Perkenalkan, saya Revalia Rista Ramadhani dengan NIM 124310032. Izin bertanya, apa yang terjadi pada gaya gesek dan energi yang dihasilkan ketika dua objek bergesekan di ruang yang hampa udara? Terima kasih. Mau jawab. Saya. Boleh. Tapi Reva, apa namanya, pertanyaannya coba diulang deh. Revalia. Oke. Apa yang terjadi pada gaya gesek dan energi yang dihasilkan ketika dua objek bergesekan di ruang yang hampa udara? Oke, saya jawab ya. Jadi kan gaya gesek pada benda yang bersentuhan di ruang hampa itu tetap ada ya. Tetapi ada satu jenis gesekan yang hilang. Jadi gesekan udara atau air drag itu hilang. Jadi gesekan yang disebabkan oleh udara menghilang total karena di ruang hampa itu kan nggak ada udara yang menghalangi atau menabrak benda. Tapi gesekan kontak itu tetap ada. Jadi gesekan antara dua permukaan padat, gesekan statis dan kinetis itu tetap bekerja. Nah, gesekan ini itu terjadi karena permukaan benda itu memang kasar atau saling mengunci. Jadi, ada gaya tarik-menarik antara molekul di titik-titik yang bersentuhan. Jadi, Revalia singkatnya itu, udara itu nggak perlu agar benda saling bergesekan. Tapi energi gerak yang hilang itu tetap diubah menjadi panas dan keausan pada benda. Cun? Terima kasih, terjawab. Sama-sama. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Naufal. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad. Kedengaran suara saya? Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Naufal Azmi Ulwan dengan NIM 124310027. Saya ingin bertanya, mengapa roda kendaraan dibuat dari karet, bukan dari logam, jika dilihat dari konsep gaya gesek? Teman-teman, ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Naufal? Ada nggak? Baiklah, saya sendiri yang menjawab pertanyaan dari Naufal. Tadi pertanyaannya mengapa roda kendaraan dibuat dari karet bukan dari logam jika dilihat dari konsep gaya gesek. Jawabannya karena karet memiliki koefisien gesek yang tinggi sehingga memberikan cengkeraman yang baik terhadap jalan. Ini mencegah roda tergelincir saat kendaraan berakselerasi, berbelok atau berhenti. Apakah terjawab? Terjawab, terima kasih banyak. Terima kasih. Udah belum? Selanjutnya pertanyaan dari Adelina. Oke, izin bertanya teman-teman. Perkenalkan nama saya Adelina Semiring dengan NIM 124310025. Di sini pertanyaan saya sangat sederhana, yaitu mengapa sih gesekan itu bisa menimbulkan panas? Teman-teman ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Adelina? Izin ya, aku ingin menjawab dari pertanyaan Adelina, mengapa gesekan dapat menimbulkan panas?
Gesekan menimbulkan panas karena energi gerak dari dua permukaan yang saling bergesekan diubah menjadi energi panas, yang kemudian meningkatkan suhu kedua permukaan tersebut. Proses ini terjadi ketika gaya gesek melakukan kerja, membuat molekul-molekul di permukaan bergerak lebih cepat, dan energi yang hilang dari gerakan benda diubah menjadi panas yang dapat dirasakan. Apakah pertanyaan dapat terjawab? Oke, terjawab. Terima kasih. Masih ada ya? Selanjutnya pertanyaan dari Fakih. Ini pertanyaan terakhir ya guys. Izin masuk, perkenalkan nama saya Fakih Kotal Farizi dengan NIM 124310035. Izin bertanya, bagaimana gesekan memengaruhi umur pakai suatu komponen mesin? Apakah terdengar? Oke, teman-teman, ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Fakih? Aku, Ces. Oke, silakan. Gesekan yang berlebihan itu menyebabkan aus dan keausan pada komponen, sehingga umur pakai mesin menjadi lebih pendek. Apakah terjawab? Ya, terjawab. Terima kasih. Oke, teman-teman, sudah selesai ya sesi tanya jawabnya. Siapa lagi nih? Revalia terakhir. Silakan Revalia. Revalia, silahkan. Enggak, kayak udah. Tadi lupa manin. Baik, oke. Baiklah teman-teman, sekian dari presentasi kami malam hari ini. Jika ada kesalahan kata ataupun perbuatan, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Chelsea. Terima kasih. Shalom. Shalom. Terima kasih Chelsea. Jangan lupa sampai besok ya.